Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amali la yurfa' wa qalbi la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Tentu juga kita doakan semoga negara kita, negara Indonesia ini menjadi negara yang, kalau bahasa Al-Qur'annya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh Cinawi, toto tentrem kerto raharjo. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Maka karena ini janji Allah, enggak mungkin Allah salah dengan janjinya, dan Allah berulang-ulang berjanji dalam Al-Qur'an bahwa Allah itu la yukhliful mi'ad, tidak akan mengingkari janji. Maka siapapun di antara kita yang merasa sudah bersyukur, kok kemudian tidak kunjung merasa nikmat ditambah, jangan mengkoreksi Allah, karena Allah enggak mungkin salah. Yang mungkin salah itu adalah kita. Pertama, mungkin yang perlu dikoreksi cara kita bersyukur, mungkin yang masih salah.
Karena dalam Islam bersyukur yang benar itu 3 cakupannya. Yang pertama asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Lisan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua asyukru bil jinan, bersyukur dengan hati. Lisan mengucap alhamdulillah, hati mengucap alhamdulillah. Kalau lisan biasa aja alhamdulillah, tapi hati itu rasanya alhamdulillah. Kenapa saya contohkan dengan alhamdulillah? Karena di antara makna syukur itu adalah terasa penuh hati ini dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terasa penuh hati ini dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya rasanya itu alhamdulillah. Dan supaya ini enggak abang-abang lambe kalau orang Jawa bilang itu. Enggak pura-pura di bibir, makanya lisan mengucap alhamdulillah, hati berucap alhamdulillah. Dan tidak cukup hanya dengan hati, tapi harus yang ketiga asyukru bil arkan, bersyukur dengan tindakan. Maka buktikan tanda syukur kita itu dengan berbuat kebaikan atas apa yang Allah berikan kepada kita. Bagi yang berharta, berbuat baik dengan hartanya. Bagi yang punya jabatan, membuat kebijakan-kebijakan yang membaikkan dengan jabatannya. Bagi yang berilmu, menyebarluaskan ilmunya agar bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Maka termasuk mensyukuri kemerdekaan ini ya, diantaranya dengan mengisinya dengan aneka kebaikan-kebaikan yang mengundang ridha Allah, agar negara kita ini dirahmati oleh Allah, agar bangsa dan negara kita ini dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, sehingga dan mudah-mudahan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemah ripah loh Cinawi toto tentrem kerto raharjo. Ada para harjo sih? Enggak ada ya? Enggak ada. Nah, jadi itu intinya. Dan termasuk bersyukur yang benar adalah bersyukur kepada makhluk yang Allah pilih menjadi sebab sampainya kebaikan itu kepada kita. Sehingga dikatakan dalam hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud juga, la yashkurullaha man lam yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah, lam yashkurillaha man lam yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Makanya dalam Islam kita tidak cukup hanya sekedar bersyukur kepada Allah, tapi berterima kasih juga kepada makhluk yang Allah pilih untuk sampainya kebaikan itu. Maka kita doakan semoga para pejuang-pejuang kemerdekaan negara kita ini, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, semuanya saja semoga Allah rahmati beliau semua dengan rahmatnya yang maha luas. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah terima syahidnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan semoga beliau termasuk beliau para pahlawan kita berjuang kemerdekaan ini menjadi hamba-hamba Allah yang Allah seru dengan seruan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin Allahumma amin insyaallah. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, yang patut kita koreksi kembali di antara kita terkait dengan syukur. Kok kita merasa kok nikmat tidak kunjung bertambah itu, mungkin yang dimaksud nikmat oleh kita masih keliru. Karena sebagian orang masih memandang bahwa nikmat itu yang bersifat materi. Sehingga kalau tidak ada penambahan materi dianggap tidak ada penambahan nikmat. Padahal nikmat yang bersifat imateri itu jauh lebih banyak. Jadi justru nikmat yang bersifat imateri itu jauh lebih banyak. Makanan yang enak bisa dibeli, tapi enaknya makan nggak bisa dibeli.
Jadi makanan yang enak itu bisa dibeli, tapi enaknya makan tidak bisa dibeli. Kita alhamdulillah, masya Allah, di Indonesia ini makan dengan tenang. Walaupun makanannya sederhana. Tidak tahu bener apa enggak, mudah-mudahan bener. Soto Kudus nih. Buatan. Jadi walaupun sekedar makan sederhana, nasi liwet, terus kemudian apa? Urap-urap sambal terasi, ayam panggang, walaupun cuma begitu tapi nikmat kita makan di Indonesia ini, nggak kepikiran. Bayangkan bagaimana saudara-saudara kita di wilayah-wilayah konflik seperti Palestina misalnya. Oh, ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Jadi makanan yang enak bisa kita beli, tapi nikmat yang makan tidak bisa kita beli. Tempat tidur yang enak itu bisa kita beli, tapi enaknya tidur nggak bisa kita beli. Allahu Akbar. Makanya patut kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Apalagi kalau kita masih masuk semua, mendoan masuk, ongol-ongol masuk, bakwan masuk, sebetil kentang yo masuk, semua masuk kabeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tempat tidur yang enak bisa kita beli, tapi nikmatnya tidur nggak bisa kita beli. Makanan yang enak bisa kita beli, enaknya makan tidak bisa kita beli. Dan nikmat terbesar bagi seorang muslim adalah nikmat iman dan Islam. Itu yang patut kita syukuri. Jadi nikmat iman dan Islam ini yang patut kita syukuri. Dan kita bersyukur kepada Allah tinggal di negara yang kita sholat 5 waktu berjamaah di masjid bisa dengan sangat leluasa. Masya Allah, alhamdulillah, kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah tinggal di negara di mana majelis taklim makmur dan kita bebas mengadakan kajian-kajian. Nah, di negara Indonesia ini, saya kalau pesan ke anak-anak muda yang mau kuliah itu saya bilang, hati-hati dengan kajian yang eksklusif, saya bilang gitu. Karena di Indonesia ini kajian terbuka. Kalau ada yang tertutup itu bukan berarti pasti, tapi patut tanda tanya. Karena harusnya kalau memang benar yang disampaikan, tidak ada masalah, terbuka aja. Di Indonesia ini terbuka kajiannya. Allah. Dan hal yang serupa ini belum tentu ada di negara-negara lain. Karena ya tadi itu, ya tidak semuanya seperti inilah kalau bahasa kita. Ini patut kita syukuri, alhamdulillah. Jadi kita itu bisa beragama dengan merdeka, ini alhamdulillah. Kita ini nikmat iman dan Islam yang patut kita syukuri, di mana kita bisa beribadah, beragama dengan leluasa di negara ini yang patut kita syukuri. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin. Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar
dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin. Allahumma amin insyaallah. Makanya patutlah kita ini membekali diri kita dengan takwa. Patutlah bagi kita untuk mengisi kemerdekaan dengan aneka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berpesan dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah 197 itu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Berbekallah, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Ayat ini memang turun berkenaan dengan haji. Ada sekelompok orang dari Yaman akan berhaji, tidak bawa uang saku, tidak bawa bekal. Mereka berangkat haji dengan modal bodoh nekat. Sampailah berita itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat ini yang mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, ya berbekal, jangan bonek rek, ya tetap bawa bekal materi. Tapi Nabi berpesan fa inna khairaz zadit taqwa, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Tentu ayat ini tidak hanya berlaku pada saat haji saja. Karena seringkali statement Allah dalam Al-Qur'an itu berlaku umum sebagaimana teksnya, tidak berlaku khusus sebagaimana konteksnya. Sebagaimana satu kaidah yang mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Seringkali statement Allah dalam Al-Qur'an itu berlaku umum sebagaimana teksnya, tidak berlaku khusus sebagaimana konteksnya. Makanya dalam hal ini bisa berlaku takwa itu sebagai bekal dalam kehidupan kita. Sehingga sudah menjadi ketetapan Allah, orang yang bertakwa itu dimanapun dia berada pasti dimuliakan oleh Allah. Itu sudah sunnatullah. Sudah menjadi ketetapan Allah, sudah menjadi sunnatullah, bahwa orang yang bertakwa dimanapun dia berada, dia dimuliakan oleh Allah. Maka kalau bangsa ini ingin dimuliakan oleh Allah, istilah dengan aneka ketakwaan, di mana takwa itu intinya al-imtisalu bi awamirillah wal ijtinabu binawahihi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sehingga dengan itu insya Allah dan semoga kita ini diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkin panjenengan pernah membaca di media sosial ada seorang kepala pemerintahan yang berpidato dengan mengatakan, ayo kita giatkan, kita bangkitkan kembali kesejahteraan negara kita ini dengan sholat subuh berjamaah di masjid, dengan sedekah, dan dengan keberpihakan kepada ekonomi kerakyatan misalnya. Sehingga qadarullah negara itu menjadi negara yang kemudian tidak punya hutang atau ya bahkan sejahtera secara ekonomi, terus kemudian diberikan banyak kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita mensyukuri kemerdekaan itu dengan mengisi dengan aneka ketakwaan agar bangsa ini betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah bahwa siapapun yang bertakwa dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah, di mana orang yang bertakwa itu pasti akan Allah berikan solusi atas setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah janjikan rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya.
serta Allah janjikan aneka kemudahan-kemudahan. Maka saya ulang sekali lagi, patutlah kita semua baik secara pribadi, keluarga kecil, keluarga besar, sebagai bangsa ini untuk menjadikan takwa itu sebagai bekal di dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Percayalah bahwa sunnatullah itu pasti, karena itu menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai apa yang terjadi pada negeri Sabak dahulu itu terjadi pada negara kita. Yang tadinya negara itu Allah puji dengan kata-kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, akhirnya hancur gara-gara kekufuran mereka atas nikmat-nikmat Allah. Jadi gara-gara mereka kufur atas nikmat Allah, mereka akhirnya menjadi hancur. 7 gunung yang membendung bendungan di Yaman itu, karena Sabak itu di wilayah Yaman. Sabak itu bukan Wonosobo, bukan. Sabak itu di Yaman sana, karena berkaitan dengan Ahqaf ya. Dan gunung Ahqaf itu adanya di mana? Di Yaman itu. Wonosobo, dan bukan berkaitan dengan Nabi Sulaiman yang terus dikaitkan dengan Sleman Yogyakarta itu yang membuatan kadon. Itu akhirnya hancur itu. Gara-gara apa? Gara-gara kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aneka kekayaan negeri ini, aneka kekayaan negara ini, itu kalau tidak betul-betul kita syukuri dengan aneka ketakwaan, mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang terjadi pada negeri Sabak. Yang mudah-mudahan negara kita ini menjadi negara yang tadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan, amin, Allahumma amin, insyaallah, mudah-mudahan. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Berkenaan dengan hubbul watan minal iman, ini bukan hadis ya, tapi disarikan dari beberapa riwayat yang disimpulkan oleh para ulama bahwa hubbul watan itu memang minal iman. Sehingga Mbah Wahab rahimahullah, salah satu muassis Nahdlatul Ulama, itu membuat lagu itu ya, ya lal watan ya lal watan ya lal watan, itu hubbul watan minal iman, dan seterusnya itu. Di sini ada sebuah hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 5 kata kepada negeri Mekah. Negeri Mekah itu negeri di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Karena istilah waton itu kalau bahasanya Imam Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat itu adalah negeri di mana kita dilahirkan dan atau negeri di mana kita tinggal. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai 2 negeri itu. Mekah di mana beliau dilahirkan dan Madinah di mana beliau itu tinggal. Dua-duanya Nabi cintai. Apa kata Nabi kepada negeri Mekah? Ma'at yabaka min baladin wa ahabbaka ilayya wa ahabbuka ilayya. Ma'at yabaka min baladin wa ahabbaka ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Maaf, itu wa ahabbaki ilayya pakai ki ya, karena dianggap muannas karena ghairu aqil. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kota Mekah, sungguh dirimu kota Mekah, negeri yang amat indah dan paling aku cintai. Jikalau masyarakat Mekah tidak mengusirku, niscaya aku tidak akan tinggal di tempat lain selain dirimu kota Mekah. Hadis At-Tirmidzi, hadis nomor 3926. Kalau secara fisik kota Mekah itu nggak ada indah-indahnya. Kalau secara fisik, padang berbatu. Apa indahnya Mekah itu? Kalau kita lihat secara fisik, iya. Kenapa Nabi mengatakan Mekah itu sebagai kota yang indah? Karena ada cinta itu. Karena dengan cinta itulah segala sesuatu itu tampak menjadi indah. Dan seindah apapun tempat itu, kalau tidak ada cinta, kita tidak akan menganggapnya indah.
Jadi indahnya kota Mekah itu karena Nabi mencintainya, satu. Yang kedua, karena ada iman di dalamnya. Kita itu kalau ke Mekah dan ke Madinah, kalau cuma mau jalan-jalan, niatnya jalan-jalan, rugi. Tapi kalau kita ke sana dengan membawa keyakinan akan keberkahan negeri itu, akan keutamaan negeri itu, akan aneka kebaikan yang ada pada negeri itu, tentu negeri itu menjadi negeri yang paling kita rindukan. Karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Itu di antaranya. Kemudian ada juga sebuah hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anna nabiyya, sungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena adalah beliau idza qadima min safarin, apabila beliau datang dari sebuah perjalanan, fa nadhara ila jutratil madinati aw du'a rahilatahu wa in kana ala dabatin harakaha man min hubbiha. Jadi Nabi kita Muhammad SAW, kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apabila pulang dari bepergian dan melihat dataran tinggi kota Madinah, beliau mempercepat jalan unta beliau dan beliau menunggang hewan, dan bila beliau menunggang hewan lain, beliau memacunya dengan kecintaannya, karena kecintaannya kepada kota Madinah. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 1886. Hadis ini mendapat komentar dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam karyanya Fathul Bari. Beliau mengatakan, al-haditsu dalalatun ala fadlil madinati wa ala masyru'iyati hubbil watani wal hanini ilaih. Hadis ini, kata Ibnu Hajar, menjadi dalil keutamaan kota Madinah dan menjadi dalil bahwa mencintai dan menyayangi tanah air adalah bagian dari syariat Islam. Itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau para ulama kita memandang negara itu sebagai tempat kita sujud. Jadi negara kita ini, Indonesia, sebagai tempat sujud. Maka kalau terjadi hal-hal yang membuat sujud kita terganggu, pasti dilawan oleh para ulama-ulama kita. Maka ketika Bung Karno meminta fatwa kepada Allahyarham Mbah Hasyim Asy'ari berkaitan dengan apakah orang-orang yang berjuang membela kemerdekaan negara ini, dan bukan karena agama tapi pure murni membela kemerdekaan negara ini, kalau mati masuk dalam kategori mati syahid, maka hasil bahsul masail yang dilakukan oleh Mbah Hasyim Asy'ari menyimpulkan iya. Kenapa? Karena prinsipnya negara ini adalah tempat sujud kaum muslimin. Negara ini sajadah kita. Karena kalau negara ini perang, maqasid syar'iyah tidak bisa ditegakkan atau sulit ditegakkan. Jadi kalau sampai negara itu perang atau terjadi penjajahan atau apapun yang enggak jelas, yang enggak baik itu, maka menegakkan maqasid syar'iyah dalam negara ini menjadi sulit. Apa maqasid syar'iyah itu? Di antaranya adalah hifdzuddin, terjaganya agama. Kalau kita hidup dalam penjajahan, dalam peperangan, kita tidak bisa secara leluasa mengamalkan agama ini. Sebagaimana kita alhamdulillah masya Allah bisa sholat dengan tenang, kita bisa berpuasa dengan tenang, kita bisa mengadakan kajian-kajian dengan tenang. Kita syukurin alhamdulillah masya Allah. Kemudian yang kedua ada hifdzun nafs, terjaganya jiwa, itu tujuan syariat kita. Dengan negara damai, dengan izin Allah, dengan Darussalam, negeri damai seperti Indonesia ini, alhamdulillah masya Allah, kita jadi aman. Terus kemudian ada hifdzul mal, terjaganya harta, sehingga harta kita menjadi terjaga karena perdamaian yang ada di negara ini misalnya. Kemudian yang ketiga adanya hifdzul aqal, terjaganya akal, dan hifdzun nasl, terjaganya keturunan. Bagaimana kalau di negara konflik banyak keturunan yang mungkin gak jelas siapa bapaknya karena keadaan konflik dan begitu seterusnya. Dan karenanya kemudian patut kita syukuri kemerdekaan ini. Dan satu hal yang dipandang oleh para ulama adalah bahwa negara ini adalah tidak hanya rumah kita, tapi dia adalah tempat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sajadah kita. Tidak hanya sekedar rumah kita, tapi ini sajadah kita,
tempat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan tadi hubbul watan minal iman tadi. Walaupun ini bukan hadis tapi diambil dan didasarkan dari hadis di antaranya riwayat Al-Bukhari hadis nomor 1886 tadi itu. Kalau di dalam Al-Qur'an itu ada firman Allah di surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat 85. Allah berfirman, "Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad." Sesungguhnya Allah yang mewajibkan melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali, maksudnya negeri Mekah. Jadi Nabi kan terusir dari kota Mekah. Nabi itu sangat mencintai kota Mekah. Nabi terusir dari kota Mekah, beliau hijrah ke Madinah. Allah janjikan asal engkau tepati penegakan hukum-hukum Allah di Madinah, akan ada masa di mana Allah akan kembalikan engkau ke negeri Mekah. Dan betul. Bahkan dikasih bonus bumi Syam nanti Nabi di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka ayat ini para mufassir dalam menafsirkan ma'ad, kata ma'ad itu terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan kata ma'ad dengan Mekah, dengan akhirat, dengan kematian dan hari kiamat. Namun menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkan dengan Mekah. Ini jadi ayat ini berkaitan dengan betapa sebenarnya Nabi itu menaruh hati ke negeri kelahirannya, dan Allah janjikan beliau akan kembali, dan Allah tepati janji itu. Inna fatahna laka fatham mubina, termasuk idza jaa nasrullahi wal fath, berkaitan dengan Fathu Mekah itu. Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi Al-Khalwati wafat tahun 1127 Hijriah, dalam tafsirnya Ruhul Bayan mengatakan, wa fi tafsir ayati isyaratan ila anna hubbal watani minal iman. Di dalam tafsir ayat Al-Qasas ayat 85 ini terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air bagian dari iman. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah banyak sekali menyebut kata tanah air, al-waton, al-waton. Laula hubbal sebentar. Yaqulu katsiran al-waton, al-waton. Tanah air kata Nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewujudkan permohonannya dengan kembali ke Mekah. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, "Jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek gersang. Maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri itu." Jadi diharapkan dengan mencintai negaranya, maka dibangunlah negara itu. Tentu terkait dengan Islam yang dibangun tidak cukup hanya sekedar fisiknya. Makanya dikatakan bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Harusnya pembangunan itu tidak hanya semata-mata pembangunan infrastruktur dalam pengertian fisik. Walaupun itu penting untuk kemudahan secara sunatullah, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana membangun jiwa. Karena ini yang non sewu kadang jarang diabaikan. Ketika ada masalah di tengah-tengah masyarakat, seringkali yang dibicarakan adalah bagaimana ini strategi politiknya, bagaimana strategi ekonominya, bagaimana pendekatan ini itu. Loh, monggo silahkan dengan semua pendekatan fisik itu, tapi jangan lupa harusnya yang tidak kalah pentingnya adalah ayo kita bertobat minta ampun kepada Allah. Ayo kita tegakkan kembali sholat berjamaah di masjid. Ayo kita gerakkan apa ini itu. Aneka kebaikan-kebaikan itu juga harus dihidupkan. Maka bagaimana kemudian pembangunan itu tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik, infrastruktur, tapi lebih dari itu adalah pembangunan jiwa itu. Karena dalam negara kita ini ada istilah tadi, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia. Nah, nampaknya yang bangunlah jiwanya itu yang mungkin harus ditekankan juga di saat kemudian banyak orang yang sibuk membangun fisiknya.
Maka saya senang dengan beberapa fenomena, misalnya wali kota atau pejabat di wilayah-wilayah tertentu yang kemudian memberikan perhatian terkait dengan spiritualitas karyawannya atau pegawainya, maksudnya pegawainya. Bagaimana kemudian mereka itu dibina tidak hanya secara jasmani tapi juga secara ruhani. Ada pembinaan tidak hanya secara materi tapi secara mental juga. Dan maksud saya senang dengan beberapa perusahaan-perusahaan atau wilayah-wilayah yang peduli kepada karyawannya, pada pegawainya, pada pekerjanya untuk tidak hanya dibangun raganya tapi juga dibangun kejiwaannya. Karena kalau itu tidak dibangun, nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya pernah mendapat laporan dari satu kabupaten tertentu, saya nggak sebut nama kabupatennya. Dulu di kabupaten itu secara ekonomi tampak seperti terbelakang atau masuk dalam kategori wilayah yang kurang sejahtera lah gitu ya. Tapi masyarakatnya ya tentrem, adem ayem, gampangane sejahtera, baik-baik saja lah masyarakatnya itu. Sampai suatu saat mulailah dikucurkan dana dana apa untuk guru itu, saya nggak ngerti itu apa namanya, dana fungsional insentif apa jenenge gak paham aku. Nah, mulailah guru-guru itu mendapatkan tunjangan yang lebih dari yang biasanya ceritanya. Guru-guru di sekolah-sekolah ceritanya. Satu sisi bagus karena secara ekonomi menjadi lebih baik. Pembangunan raganya bagus. Tapi yang terjadi kemudian dilaporkan di kabupaten itu kualitas pendidikan jadi menurun kemudian. Dan angka perceraian jadi naik. Usut punya usut, kalau dulu sang guru mengajar penuh perhatian, sekarang sang guru ngajar sambil main HP, sambil main smartphone, sambil main medsos, sehingga banyak murid yang tidak terperhatikan dalam hal ini gara-gara itu. Jadi raganya dibangun, tapi mentalitasnya tidak dibangun. Udah begitu angka perceraian jadi naik kemudian. Karena kemarin-kemarin ketika belum pegang uang, seorang istri dimarahi suaminya diem atau nurut sama suaminya. Sekarang karena udah mulai pegang uang, berani ngomong. Udah ceraikan saya. Sehingga angka perceraian di kabupaten itu naik. Ini kan yang tidak diinginkan kan seperti ini kan. Bagaimana kemudian kesejahteraan ekonomi itu tidak seimbang dengan kesejahteraan ruhani. Sehingga kemudian yang terjadi apa kemudian? Ya tadi itu. Banyak ketimbangan tadi itu. Maka betapa banyak orang yang cacat secara moral dan cacat secara mental karena tidak dibangun jiwanya itu. Maka harusnya aneka kebijakan-kebijakan yang dibuat itu tidak hanya membangun jasmani, tapi lebih dari itu adalah membangun ruhani. Tidak hanya memperhatikan gizi jasmani tapi juga gizi ruhani. Itu harusnya dua-duanya, terutama justru jiwanya itu. Karena yang didahulukan dalam lagu itu adalah, dalam diri itu adalah bangunlah jiwanya baru bangunlah raganya. Itu seperti itu. Makanya mental spiritualitas itu patut untuk diperhatikan dalam hal ini. Selanjutnya ayat menjadi dalil cinta tanah air menurut ulama, yaitu Al-Quran surah An-Nisa ayat 66. Allah berfirman, walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah dalam tafsirnya Al-Munir fi Aqidah wa Syari'ah wal Manhaj menyebutkan wa fi qawlihi, dan dalam firman Allah Ta'ala, awikhruju min diyarikum ima'un ila hubbil watan wa ta'aluqin nasi bih waj'alahu qarina qatlin nafsi wa su'ubatil hijrati minal awtan. Dalam firman Allah, wakhruju min diyarikum, terdapat isyarat akan cinta tanah air dan ketergantungan orang dengannya, dan Allah menjadikan keluar dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri,
dan sulitnya hijrah dari tanah air. Wahb Az-Zuhaili dalam kitab beliau menjelaskan seperti itu. Kita tahu muslimin itu ketika mau hijrah dari Mekah ke Madinah itu berat sekali. Bukan cuma berat sekali mereka itu. Meninggalkan tanah airnya itu berat sekali. Meninggalkan kampung halaman itu berat sekali. Orang Mekah itu biasa bepergian kemana-mana, tapi mesti pulang. Karena mereka itu punya kebiasaan rihlata syita'i was saif. Tapi begitu cintanya mereka pada negeri Mekah, itu mereka selalu pulang mereka itu. Tapi kali itu mereka harus pergi dari negerinya karena diusir oleh kaumnya. Dan itu berat sekali. Serasa seolah-olah seperti bunuh diri seolah-olah begitu. Karena dia tidak hanya meninggalkan negeri tercintanya, tapi lebih dari itu ada sanak keluarga termasuk harta benda yang harus ditinggalkan dalam perjuangan hijrah pada saat itu. Maka ini dipakai dalil oleh para ulama, kata Syekh Al-Ghazali, terkaitan dengan hubbul watan tadi, mencintai satu negeri itu. Pada kitabnya yang lain, Tafsir Al-Wasit, Syekh Al-Zuhaili rahimahullah mengatakan, wa fi qawlihi ta'ala awikhruju min diyarikum isyaratan sarihatan ila ta'alluqin nufusil basyariyati bi biladiha. Kata beliau, keluarlah, berkaitan dengan firman Allah yang artinya keluarlah dari kampung halaman itu, terdapat isyarat yang jelas akan ketergantungan hati manusia dengan negaranya, dan isyarat bahwa cinta tanah air adalah hal yang melekat di hati dan berhubungan dengannya, karena Allah Ta'ala menjadikan keluar dari kampung halaman dan tanah air setara dan sebanding dengan bunuh diri. Kedua hal tersebut sama beratnya. Kebanyakan orang tidak akan membiarkan sedikit pun tanah dari negaranya manakala mereka dihadapkan pada penderitaan, ancaman dan gangguan. Ini kata Syekh Wahb Az-Zuhaili. Jadi ada dalilnya dalam Al-Quran, ada dalilnya dalam As-Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu kita mencintai semua ini karena Allah. Karena tentu kita mencintai semua ini karena Allah. Jadi kalaupun kita meletakkan cinta kita kepada negara kita Indonesia, itu semua karena Allah. Karenanya jangan sampai kita isi kemerdekaan dengan hal-hal yang membuat Allah murka gitu loh. Maka isilah kemerdekaan ini dengan aneka kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Upayakan kita tegakkan hukum-hukum Allah di negara ini hingga kemudian mudah-mudahan akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun. Nilai-nilai agama kita tegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, terkait dengan kejujuran, terkait dengan keadilan, terkait dengan kemaslahatan bagi seluruh rakyat, dan begitu seterusnya. Ya, Pancasila itu kalau kata Ki Ahmad Siddiq itu adalah sudah sesuai dengan nilai-nilai keislaman, mulai dari pasal 1 sampai dari sila pertama sampai sila ke-5 itu. Allahu Akbar. Islam versi Indonesia ya di Pancasila itu kalau bahasanya Ki Ahmad Siddiq. Allahu Akbar. Ayat Al-Quran selanjutnya yang menjadi dalil tanah air menjadi dalil mencintai tanah air itu adalah ada di surah At-Taubah ayat 122. Ini kata Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi, ini pakar tafsir kontemporer ya. Beliau mengatakan, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Ini Allah berfirman, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari mereka, golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, dalam Islam dikatakan oleh Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi dalam tafsir Al-Wadih menjelaskan ayat ini sebagai berikut ya. Wa tusyirul ayatu ila an ta'allumal ilmi amrun wajibun 'alal ummati jami'an wujuban la yaqilu 'ala wujubil jihadi wa difa'i 'anil watan wajibun muqaddasun.
Ayat tersebut kata beliau mengisyaratkan bahwa belajar ilmu agama adalah suatu kewajiban bagi umat secara keseluruhan. Kewajiban yang tidak mengurangi kewajiban jihad dan mempertahankan tanah air juga merupakan kewajiban yang suci. Jadi beliau memandang dalam ayat ini kan ada kewajiban mempertahankan negara dan ada kewajiban untuk menuntut ilmu yang dua-duanya sama-sama wajibnya. Di mana dalam ayat itu setelah menuntut ilmu diharapkan orang yang menuntut ilmu itu kembali ke negerinya untuk kesejahteraan negerinya itu. Dan ini merupakan dalil tentang hubbul waton tadi, mencintai negeri itu, mencintai tanah air itu merupakan bagian dari iman itu tadi. Karena tanah air membutuhkan orang yang berjuang dengan pedang, senjata dan juga yang berjuang dengan argumentasi dan dalil dengan ilmu maksudnya. Bahwasanya memperkokoh moralitas jiwa, menanamkan nasionalisme dan gemar berkorban mencetak generasi yang berwawasan cinta tanah air sebagai sebagian dari iman, serta mempertahankan tanah air adalah kewajiban yang suci. Inilah fondasi bangunan umat dan pilar kemerdekaan negara, kemerdekaan mereka. Jadi kalau dalam Islam itu mempertahankan negara ini bagian dari hak awalnya berubah menjadi kewajiban ketika dituntut untuk mempertahankan karena ada yang menyerang. Makanya kalau kita perhatikan dalam sejarah perangnya Rasulullah Muhammad SAW, semua yang terjadi itu bermula dari muslimin diserang terlebih dahulu. Jadi dan hak kaum muslim dalam mempertahankan negaranya. Nah, karena ada serangan maka menjadi kewajiban untuk mempertahankan itu. Dan kalaupun ada agresi militer dari kaum muslimin pada masa itu lebih kepada karena ada wilayah-wilayah yang harusnya takluk tapi gak mau takluk, maka harus ditaklukkan. Atau ada kezaliman terkait dengan pelanggaran janji perdamaian misalnya dilanggar, baru muslimin bergerak untuk menyerang. Seperti yang terjadi yang pertama di Hunain dan di Taif. Ketika Fathu Mekah ada dua wilayah yang belum mau yang harusnya takluk tapi nggak mau takluk, maka dipaksa untuk takluk. Termasuk kenapa terjadi Fathu Mekah, muslimin bergerak menuju ke Mekah saat itu walaupun alhamdulillah tidak terjadi perang, itu karena ada pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Nah, jadi kalaupun ada muslimin yang memulai itu karena mereka yang memulai pelanggaran perjanjian, ada kedzaliman yang dilanggar di situ, ada kedzaliman yang dilakukan di situ itu. Atau ada wilayah yang harusnya takluk tapi tidak mau takluk maka dipaksa untuk ditaklukkan. Selebihnya itu muslimin diserang terlebih dahulu baru muslimin mempertahankan dan menjadi kewajiban untuk mempertahankan negara itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka ada istilah syariat ya mempertahankan negara ini dengan persiapan kemampuan di dalam berperang itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Kalau enggak ada saya teruskan, masih banyak ini ayatnya ini. Nggih, monggo. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempertahankan Surabaya itu kan misalnya perang fisik Nggih. mempertahankan negara. Ya, tetapi sekarang ini kan bukan perang fisik, maksudnya perang ke misalkan ekonomi, teknologi dan sebagainya. Dan itu yang negara-negara itu bisa takut, terutama negara-negara di Amerika Latin atau Afrika itu bisa takut karena banyak utang IMF dan sebagainya itu perang ekonomi. Nah, kalau waktu itu deklarasi jihad yang di perang di Surabaya, kalau di ekonomi misalkan para eksportir itu kan berdasarkan melawan negara lain, kemudian perang di WTO, walaupun presiden kan perjanjian itu perang di sana, sehingga banyak eksportir Indonesia itu kalau misalkan di sana ekonomi masuk untuk negara gitu. Jadi karena kita kan 280 juta itu kan bukan hanya dari produk domestik juga perlu dari luar gitu ya, hasil ekspor. Nah, kalau perjuangan orang-orang yang eksportir itu apakah termasuk jihad atau bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita merujuk kepada apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran tadi di surah atau bait 122 yang ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi tadi itu, kalau kita merujuk pada penjelasan beliau itu termasuk, makanya kan kita ini bicara konteks kalau kita bicara jihad. Makanya
menarik ya, ketika Nabi itu ditanya, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang jihad, Pak. Di situ Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ada orang yang berperang karena kesukuannya. Ada yang dia berperang karena keberaniannya. Siapa di antara keduanya yang fisabilillah?" Nabi bersabda, "O kama qala, man qatala litakuna kalimatullahil ulya fahuwa fisabilillah." Siapa yang berperang atau berjuang agar kalimat Allah tegak, maka itulah yang fisabilillah. Maka aneka aktivitas kegiatan untuk mensejahterakan negeri dengan berbagai macam kegiatan termasuk aktivitas politik, ekonomi, sosial, budaya, yang tujuan niat pelakunya adalah litakuna kalimatullahil ulya, maka itu termasuk fisabilillah. Maka kembali pada niatnya. Secara umum, ya itu bagian dari perjuangan untuk negara. Itu bagian dari perjuangan yang insya Allah berpahala. Namun akan bernilai betul-betul jihad fisabilillah kalau itu niat utamanya adalah litakuna kalimatullahil ulya. Maka di dalam semua aktivitas itu niat menentukan apakah yang kita kerjakan ini bagian dari sesuatu yang betul-betul bernilai jihad fisabilillah. Saya kira ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Makanya panjenengan semua termasuk saya, kita semua itu berjuang sesuai dengan komposisinya. Kalau sebagai dosen, sebagai guru, nggih monggo kita berjuang dengan kapasitasnya sebagai guru dan dosen. Kalau pengusaha monggo di bidangnya, kalau politisi monggo di bidangnya masing-masing. Semua bergerak untuk litakuna kalimatullahil ulya, agar bagaimana kalimat Allah itu menjadi tegak dalam hal ini. Saya kira ngoten nggih Pak, Pak Singgih nggih. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Ketua barunya yang mana ketua barunya? Pundi? Oh jenengan. Oh Masya Allah. Pak Hendri ini. Dulu Heri, sekarang Hendri. Sama-sama he-nya. Monggo yang lain silakan kalau ada. Semoga di kepemimpinan yang baru ini Masjid Baitur Rahman semakin berkah, semakin makmur. Amin Allahumma amin insyaallah. Monggo yang lain. Oh jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Tapi yang mau saya tekankan bahwa hubbul waton minal iman itu memang bukan hadis redaksi itu. Tapi hubbul waton minal iman itu disarikan dari hadis. Berdasarkan pernyataan para ulama dan berdasarkan pernyataan para mufassir akan penjelasan dalam ayat-ayat Al-Quran. Tadi saya kutipkan beberapa pendapat para ulama, para mufassir dalam masalah ini. Jadi tidak usah ragu untuk mencintai negeri ini karena Allah. Jadi kita mencintai negeri ini karena Allah. Dan karenanya pada semua lini bidang yang kita lakukan, bangun negeri ini dengan litakuna kalimatullahil ulya, agar negeri ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya kira ini bisa saya sampaikan. Tidak ada lagi, cukup. Ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.